Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat datang di Cerita Orang Dalam. Kali ini kita mau cerita-cerita politik soal pertama ngomongin gosip yang lagi mau yang Gosip apa lo Bapak Adi? Saya mau gosipin yang mau pensiun, Pak. Oh, apa yang mau pensiun? Siapa yang pensiun? Tebak dong, Pak. Siapa? Gua malas ngejok sih. agak serem soalnya temanya dong ini ya. Ya, kita mau gosipin Pak Andika. Abis pensiun nih mau kemana? Oke, kita jangan gosip lah. Kita ingin memprediksi. Pak Bapak Andika kira-kira mau gimana nih abis pensiun? Ini saya gosip biar lebih luas Pak aja Pak segmennya Pak. Pertama ke ibu-ibu gitu kan. Aduh, jadi kondisinya Pak Andika itu akan pensiun di tanggal 21 Desember 2022. Betul. Ini apa namanya sudah resmi ya kalau nggak salah ya? Udah resmi karena Bu Puan sendiri selaku Ketua DPR yang menyatakan di media bahwa Pak Andika selaku Jenderal TNI Panglima itu bakal udah dapat surat ya, udah dapat surat. Udah ada surprise juga dari Presiden Pak Jokowi. Nah, kondisinya Pak Andika ini bisa dibilang punya apa ya? Sudah punya mulai elektabilitas. Betul. Sempat jadi capresnya Nasdem. Betul. Jadi kan capres Nasdem ada Pak Anies, ada Pak Andika, ada Pak Ganjar. Betul, yang tiga besar bakal capres. Bakal capres yang akhirnya dipilih Pak Anies. Betul. Terus kalau survei gimana di survei tadi? Di survei itu Pak Andika termasuk yang cukup sering muncul ya, baik di capres ataupun di cawapres dengan perolehan suara sekitar 2-3%. Sebenarnya itu adalah modal yang bagus sih, karena angka 2-3% itu kan ketika beliau masih menjabat. Kita nggak tahu ketika selesai. Kalau tiba-tiba pas ada yang majuin ya kan? Segala macam, siapa tahu naik lagi kan. Betul. Nah, kondisinya bisa dibilang nih Pak Andika ini punya banyak apa ya bisa dibilang modal lah, baik modal sosial maupun modal politik juga. Misalkan ya beliau Panglima TNI gitu, pasti tahulah teritori, tahulah bagaimana mengelola wilayah di Indonesia dan terutama wilayah yang sekiranya bisa menjadi basisnya dia. Wah, basis apa Pak? Ya kalau misalnya dia maju kan dia butuh basis daerah untuk memenangkan dia. Oke. Ya tadi kan ya siapa tahu masih punya kenalan-kenalan pensiunan lain kan, gitu kan di daerah-daerah dan segala macam. Yang gua ingat itu Pak Andika itu ini adalah menghapuskan tes keperawanan. Betul. Itu terus menghapus tes berenang untuk. Oh ada ya? Ada tes berenang. Jadi kalau dulu tuh kalau nggak salah untuk masuk TNI semuanya harus tes berenang. Dan Pak Andika sudah menghapus itu, jadi udah tidak wajib bisa berenang. Terus yang sempat rame itu yang pas kasus Ciracas itu sempat ada konflik lah antara yang loreng-loreng hijau dengan yang coklat apa abu-abu ya gitu, dan Pak Andika ini lumayan mengontrol dan mengabari masyarakat gitu, menginfokan bagaimana proses hukum yang terjadi buat mereka gitu. Terus yang gue ingat lagi menghapuskan syarat ini tinggi badan, bukan menghapus ya, mengurangi lah, menurunkan standar tinggi badan sama umur. Gitu. Dan karena kan mau nggak mau ya memang orang Indonesia ini agak-agak pendek ya, sedikit pendek ya, jadi penting ini untuk bahwa Pak Andika melihat bahwa kondisinya ya mungkin harus biar bisa menerima lebih banyak orang. Dan cuma beberapa jangan sampai ada yang potensinya bagus tapi karena tingginya kurang 1 senti itu jadi nggak bisa masuk ya kan. Dan segala macam. Gitu. Dan juga yang disukai masyarakat tentang Pak Andika ini adalah Pak Andika itu tegas orangnya di mata masyarakat. Ya memang militer ini punya keunggulan ya sebagai. Terutama di saat kasus Kanjuruhan, di saat yang sebelah itu tidak segera menindak pelakunya. Yang ada gitu. Nah, kan. entah yang nendang kungfu itu Pak Andika tuh langsung disikat. Siap. Mereka sebut maaf. Jadi itu menjadi sebuah pembanding yang bagus tuh antara Pak Andika dengan yang lain. Pak Andika ini yang gue ingat adalah Pak Andika ini lumayan jago dalam medsosnya. Jadi medsosnya itu lumayan aktif ketika beliau dari masih Kasat sampai di Panglima TNI itu lumayan aktif, dan gue sempet nonton beliau itu pas lagi rapat, bahkan gue nonton Pak Andika rapat pas urusan apa ya, saya lupa tapi. Dan bukan cuma soal medsos tapi juga komunikasi publik secara overall juga bagus. Bagaimana cara Pak Andika menangani kasus, berkomunikasi dengan media itu juga bagus. Kalau nggak salah terakhir ini adalah beliau mengurusi soal kasus perkosaan, betul. Yang dimana ada pas pampres yang memperkosa itu. Nah, kira-kira selanjutnya gimana nih Pak Andika? Apakah jadi cawapresnya
Panis atau cawapresnya Bu Puan atau siapa gitu gitu kan ya. Atau mungkin tiba-tiba ada partai yang meminang beliau sebagai capres, bisa jadi juga. Kayaknya cocok ya, Anis Andika. Iya. Anan, alah nggak enak. Cocok. Ya udah. Sipil TNI. Siap. Dengerin terus cerita kita karena cerita kita cerita Orang Dalam. Bye bye.